Terdengar, Mas? Ya, itu. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. kami hormati Ketua Umum Perkumpulan Dosen PGMI Indonesia, Bapak Dr. Andi Prastowo dan jajarannya. Yang kami hormati Koordinator Wilayah PGMI Jawa Tengah DIY, Dr. Anin, yang menugaskan kami untuk menyampaikan prakata sedikit dan jajarannya, dan yang kami hormati pula Bu Zuleha ini selaku senior kami juga di Wali Songo dosen ya seperti itu, dan meskipun belum pernah ngajar saya secara langsung, beliau ini dosen saya gitu ya. Dan Bapak Ibu semua, dosen, Kaprodi, Sekprodi, mahasiswa PGMI, S1, S2, S2, S3, dimanapun berada, yang pada siang hari ini berkenan hadir mengikuti diskusi pendidikan yang saya kira temanya sangat menarik. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan Ya, nikmatnya, silakan. inayahnya, ridhonya kita bisa bertatap muka secara virtual dengan kondisi sehat. Dua kalinya salawat serta salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama karena masih momentum Lebaran Idul Fitri, kami pribadi selaku pengurus PDPGMI Jawa Tengah mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, mungkin ada kesalahan, kekeliruan seperti itu ya. Dan bagi Bapak Ibu semua jika ada kesalahan khususnya di dalam kegiatan-kegiatan PDPGMI sudah kami maafkan seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan share sedikit ya, biar apa yang saya sampaikan tidak kemana-mana seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang tugas akhir, sebenarnya ini menjadi makanan sehari-hari utamanya bagi dosen maupun mahasiswa ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya share sedikit terkait dengan apa yang sudah kami lakukan. Pertama soal kebijakan, jadi di tempat kami di PGMI Wisnu Temanggung sebenarnya sudah menerapkan tugas akhir skripsi maupun non skripsi yang kita sebut TAS dan TAN ya. TAS itu tugas akhir skripsi, TAN itu tugas akhir non skripsi. Regulasinya secara umum ini ya. Dan tapi Kemdikbud sudah merilis regulasi terbaru kemarin itu terkait dengan akumulasi atau ekuivalensi ya, rekognisi di Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ini. Juga rilis dari Mas Menteri terkait kebijakan Merdeka Belajar yang transformasi pendidikan tinggi khususnya di standar nasional dan akreditasinya seperti itu. Nah, secara khusus ini nanti bisa dikembangkan bagi prodi yang belum, tapi yang sudah saya kira tinggal disesuaikan saja. Nah, di dalam peraturan ini sebenarnya ada secara spesifik di pasal 18 itu poin atau ayat 9 yang A ya. Jadi pemberian tugas akhir berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis. Begitu pula di jenjang magister atau magister terapan dan juga doktor seperti itu. Saya kira ini nanti bisa lebih dalam diulas oleh Bu Zuleha. Kemudian dari kegiatan atau hal yang dilakukan Kemdikbud melalui peraturan umum, tentu ada turunan di fakultas maupun perguruan tinggi, tentu dari surat keputusan rektor atau dekan, dan pedoman-pedomannya ya, saya kira nanti bisa dispesifikkan eh, pedomannya seperti itu. Nah, ini praktik baik yang sudah kami lakukan sejak 2022. Kalau ngomong tugas akhir skripsi dan seterusnya ini sudah ada di 3 pedoman ini yang kami susun ya, utamanya di penulisan proposal, skripsi, tugas akhir dan skripsi, artikel ilmiah seperti itu. Nah, ini sudah kami cantumkan URL-nya, jika berkenan melihat-lihat, mengkritisi, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Nah, di tempat kami, Bapak Ibu, tentu memiliki perbedaan yang mungkin juga hampir sama dengan di tempat Bapak Ibu semua. Yang pertama terkait artikel ilmiah, ini memang kita batasi Sinta 1 sampai 3 untuk S1, S2-nya itu Q1 sampai Q4 lah. Meskipun Kaprodi kayaknya keberatan Pak kalau Q1 atau Q4 ya minimal Sinta 2, tapi ini masih kita kembangkan seperti itu. Kemudian karya tulis ilmiah buku ini boleh hasil riset ya. Yang penting ber-ISBN dan terhak ciptakan bersama
pembimbing. Jadi kalau di tempat kami memang kemarin 2022 itu masih uji coba, tapi yang 2023 saat proposal itu sudah kita arahkan ya. Di awal sebelum SK dekan itu mahasiswa mau skripsi atau non skripsi itu biar jelas ya, karena nanti kasus di 2022 proposalnya skripsi tapi mahasiswa belot ke non skripsi, tapi nggak masalah karena sudah terakumulasi seperti itu ya. Kemudian karya sastra, antologi puisi, cerpen, novel sama ber-ISBN dan berhak cipta, dan minimal ini kita batasi 150 halaman ya di luar sampul daftar isi pustaka. Kemudian karya desain teknologi ini banyak sekali ya, kemarin ada yang mengembangkan aplikasi, game, dan sejenisnya. Kemudian karya seni arsitektur, dan yang mungkin secara umum adalah ini ya, kejuaraan atau penghargaan. Kita hanya merekognisi peringkat juara 1-2 yang internasional, 1, 2, 3. Kalau yang juara nasional hanya juara 1, harapan 1, juara 2, juara 3 belum kita akomodasi. Nah, semua tugas akhir ini kalau misalnya yang kejuaraan misalnya ini mau direkognisi sebagai pengganti skripsi, maka harus diusulkan, disertai ya, bukan disertasi ini ya, disertai laporan dan di SK-kan oleh dekan. Jadi yang menjamin mutunya adalah Kaprodi dan dekan seperti itu. Nah, ini beberapa mahasiswa yang sudah lulus di PGMI, Mbak Novia kemarin tuh menulis kumpulan antologi ya, pesawat kertas Adalin ini sudah ber-ISBN dan berhak cipta. Kemudian yang bawah ini dari Piaut ya, membuat cergam, STEMIT, dapat 3 alam ini saya bimbing. Dan yang Mas Hilal ini yang kemarin mendapat penghargaan dari PDPGMI sebanyak 2, juara 1 atau peringkat 1 ini juga membuat RPL ya istilahnya, laporan rekognisi, dan sudah lulus seperti itu. Jadi kita akui peringkatnya karena juara 1 atau peringkat pertama. Nah, ini kelebihannya. Jadi kalau pengalaman kami memang mahasiswa bisa lulus lebih cepat, start lebih awal, bisa mengakomodasi atau merekognisi capaian atau prestasi mahasiswa dalam bidang akademik, non akademik ya. Karena semua mahasiswa PGMI kan itu beda-beda ya. Ada yang olahraganya bagus, bisa korinya bagus, bisa buat game, itu bisa kita akomodasi ya. Kemudian fasilitasi kolaborasi antara mahasiswa dan dosen tentunya ya dalam konteks Tridharma, menambah jumlah publikasi ilmiah mahasiswa dan dosen, menambah jumlah hak cipta. Kita baru sampai ke hak cipta ya. Kalau yang merek paten ini berat ya, karena paten sederhana pun seleksinya ketat, tapi insya Allah tetap kita arahkan ke sana mahasiswa PGMI. Kemudian melatih mahasiswa menjadi penulis, pengembang aplikasi, multimedia, konten kreator, dan seterusnya, mendorong mahasiswa berkompetisi dan berkarya. Nah, kekurangannya tetap ada ya, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa tidak punya pengalaman penelitian dan PKM yang lebih, ini jelas karena beberapa diminta menentukan metodologi aja berat seperti itu. Kemudian PKM-nya juga lemah. Nah, ini yang keempat perlu dihindari dan diawasi ya tentunya. Perjokian, jual beli sertifikat, karya tulis ilmiah, karya sastra, dan seterusnya. Nah, kebimbangan mahasiswa juga terjadi ya, tadi kita singgung awalnya tugas akhir skripsi, tapi setelah proposalnya skripsi, kok geser ke tugas akhir non skripsi atau TAN ya, seperti itu. Kemudian belum mengakomodasi karya tulis jurnalistik berupa artikel populer, esai, opini ya. Nah, kalau mahasiswa bisa tembus ke Kompas itu kan luar biasa ya. Ini kan belum sampai ke sana kita ya. Kemudian karya non skripsi memang bisa jadi terlalu jauh dengan CPL Prodi, profil lulusan, BOK, paradigma keilmuan ya, atau roadmap penelitian Prodi. Jangan sampai nanti ini terjadi ya. Kemarin dari Piaut misalnya ada punya seni tari yang menciptakan tari bako ya, itu kan apakah sudah sesuai CPL atau profil lulusan Prodi. Lah ini yang bisa adalah Kaprodi dan Pak Dekan yang menentukan. Nah, ini menunggu terbit artikel di jurnal Sinta 1-3 itu lama juga. Bahkan kemarin 2022 itu sudah nulis artikel, sudah submit, tapi belum terbit. Sedangkan setelah ujian munakosa karena geser ke skripsi malah accepted ya. Ini kan plus minus lah ya. Kemudian krisis dan moratorium ISBN ini juga problem, dan bias standarisasi ya. Misalnya kita hanya mengacu ISBN dan hak cipta, tetapi penerbitnya itu apakah boleh indie publishing atau yang harus terdaftar di IKP atau APPTI ya, afiliasi penerbit perguruan tinggi Indonesia, atau hanya sekadar buku yang beri ISBN. Ini tentu kelemahan-kelemahan yang kami temukan. Nah, kami memberikan rekomendasi bagi para Bapak Ibu atau Kaprodi, Sekprodi. Jadi semua karya tulis atau karya mahasiswa atau sertifikat harus
terintegrasi dengan SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah, dan di tempat kami ada namanya SKKM ya, sistem kredit kegiatan mahasiswa. Jadi perlu kajian mendalam regulasinya karena tidak hanya soal IKU, IKT, AMI, dan Borang, tapi juga mengakomodasi kebutuhan dan kompetensi mahasiswa yang berbeda. Kemudian semua karya mahasiswa harus sesuai CPL, Prodi ya, BOK, Body of Knowledge, dan seterusnya, termasuk roadmap penelitian Prodi. Kemudian prestasi mahasiswa ini sebaiknya distandarisasi dari lembaga yang otoritatif atau bereputasi ya, paling nggak kementerian atau lembaga luar negeri kan tidak bisa kita deteksi ya. Atau badan, misalnya BRIN ya, Bappenas, BNPT, yang badan-badan lah pokoknya. Kemudian Pusat Prestasi Nasional, Puspesnas Kemdikbud, BPTI ya, Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kemdikbudristek, perguruan tinggi atau LPTK, Asosiasi Profesi, Prodi, dan bukan lembaga abal-abal. Nah, selain SKD dan diseminasi, jadi kalau di tempat kami yang tugas saya non skripsi itu tidak ada ujian, tapi hanya diseminasi ya. Tapi perlu laporan rekognisinya. Seperti saya kemarin waktu untuk bebas ujian terbuka itu harus menulis laporan apa namanya RPL. Nah, teman saya yang sudah punya 2 Scopus karena tidak menulis laporannya, sudah hanya disubmit, artikelnya digabung, itu tidak diakui. Nah, itu contoh kenapa perlunya laporan rekognisi karena sebagai dasar ekuivalensi seperti itu. Nah, saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Tentunya ini hanya share pengalaman, tapi pada prinsipnya di masing-masing perguruan tinggi, prodi, fakultas Bapak Ibu memiliki distingsi keunikan yang tentu bisa memberikan motivasi bagi para dosen maupun yang lain. Terakhir, karena tadi sudah pantun, makan nasi di siang hari, malam hari makannya juga nasi. Mau tugas akhir skripsi atau non skripsi, lulusan PGMI tetap berseri-seri. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan Mbak lucu, Mbak Masika, aku tukar pekon Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya sambutan yang kedua dari Ketua Umum PDPGMI Indonesia,